Di sini ada satu benda. Benda tersebut berbentuk silinder ya. Kemudian sisi penampangnya seperti ini ya. Diameternya adalah 3 meter, kemudian panjangnya ke bawah adalah 3 meter juga, tinggi silindernya. Terapung di atas air dengan sumbu vertikal ya. Dia terapung seperti pada gambar ini. Ini adalah muka air ya, sehingga sebagian ada pada bagian yang berada di bawah permukaan air yang kita sebut sebagai draftnya. Di sini diminta kita untuk menghitung tinggi metasentrum. Kalau kita bicara mengenai tinggi metasentrum, langsung kalian paham bahwa yang dimaksud adalah jarak dari pusat berat ke titik metasentrum. Ya, titik metasentrum ini adalah perpotongan dari garis dengan sumbu simetris. Ketika tadi kita melihat contoh di sini tadi, ya, ketika dia mengalami guling seperti ini, ya, posisi dari B aksen akan memotong secara vertikal pada satu titik yang disebut sebagai titik metasentrum yang ada pada sumbu simetri ini. Ya, kalau ini adalah sumbu simetri, titik potongnya ada di sana. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari GM, kemudian diminta juga untuk periksa stabilitas benda tersebut. Ingat, kalau GM-nya positif, lebih besar dari 0, kita bisa mengatakan stabil. Kalau GM-nya negatif, kita mengatakan bahwa benda tersebut dalam keadaan tidak stabil. Ya, nah kita diminta untuk mengecek itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentunya kita hitung dulu berapa berat bendanya. Nah, tentunya dari informasi yang ada kita hitung. Di sini diketahui tadi S-nya adalah 0,8, sehingga kita bisa menghitung gamma benda tersebut, ya, yakni rho-nya dikalikan dengan G. Nah, berat benda tentunya adalah volume benda dikalikan dengan gamma. Nah, volume dari silinder ya kita peroleh dari ini ya. Luas penampang dikalikan dengan tinggi. Ya, luas penampangnya sendiri karena dia berbentuk silinder berarti penampangnya adalah lingkaran. Kita bisa mengatakan bahwa luas penampangnya adalah pi per 4 kali d kuadrat. D-nya adalah diameternya, tadi kita ketahui adalah 3 meter. Dikalikan dengan tinggi dari silinder tersebut, hanya tadi kita ketahui adalah 3 meter. Sedangkan gamma benda kita peroleh dari ini adalah S, ini adalah S, ini adalah rho, ini adalah G. Ini kita hitung dulu ya, karena ini adalah rho air ya. Maka rho bendanya adalah S atau rapat massa relatif dikalikan dengan rho air, ya, dikalikan dengan gaya gravitasi akan menghasilkan gamma benda, ya. Karena W, ya, kalian mungkin ingat berat, ya, sama dengan volume kali gamma, ya, gamma kali volume. Sedangkan volume tadi adalah luas penampang dikalikan tingginya. Fg gaya berat atau sama dengan W ini kita sudah uraikan dengan memasukkan informasi yang ada. Kita memperoleh bahwa Fg-nya gaya beratnya adalah 166.338,4 Newton. Nah, sekarang kita harus menghitung berat air yang dipindahkan karena kita ingin tahu berapa Fb-nya, gaya ke atasnya. Nah, berat zat cair yang dipindahkan itu berada pada bagian yang ada di bawah permukaan air ini yang dipindahkan oleh benda berbentuk silinder ini. Kalau ini saya kasih warna ya. Ini yang dicari. Berapa beratnya ini? Kalau kita mencari beratnya, ya, maka kita bisa mengatakan bahwa Fb, ya, Fb ini sama dengan V per 4 D kuadrat, ya, ini adalah luas penampang dari silindernya, dikalikan dengan D-nya, bukan dikalikan dengan H, tetapi dikalikan dengan D. D di sini adalah bagian yang terendam di bawah permukaan air. Ya, nah, D-nya ini adalah syarat, ya, D kecil ini. Ini adalah syaratnya. Ya. Dikalikan dengan gamma air tentunya. Oleh karena dalam keadaan terapung, ini adalah terminologi yang tadi kita sudah bahas, benda dalam keadaan terapung, melayang dan tenggelam, ya, bahwa Fg sama dengan Fb, ya, gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas. Oleh karena kita mengetahui ini, maka kita bisa mencari kedalaman benda yang terendam. Ya, kita bisa mengetahui berapa D-nya dengan informasi yang ada. Di ruas kiri kita masukkan Fg. Fg-nya tadi kita sudah peroleh dari perhitungan sebelumnya, yakni sebesar 166.338,4
338,4 Newton. Kemudian FB-nya tadi adalah Pi per 4 kali D kuadrat kali draft dikali gamma air. Ya, kita masukkan yang sudah diketahui, sehingga persamaan ini hanya menyisakan satu variabel yang belum diketahui, yakni D. Per definisi, satu variabel yang belum diketahui dalam satu persamaan bisa diselesaikan. D kita pindahkan ke ruas kiri, ya, kemudian yang lain kita pindahkan di ruas kanan. Dari perhitungan ini kita memperoleh bahwa draftnya adalah 2,4 meter, artinya ini berada 2,4 meter ya, di bawah muka air. Dengan informasi ini, kita coba lanjutkan bahwa jarak pusat berat terhadap dasar benda, jarak dari dasar benda, kalau dasar benda kita kasih simbol O di sini, maka jarak O ke G, ini adalah OG, jarak dari O ke G, ya, di sini adalah tinggi dari silinder, tingginya tadi adalah 3 meter, kita bagi 2, karena kalau kita lihat ini, dia betul-betul pada perpotongan diagonal dari tampang lintangnya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa jarak OG adalah 1,5 meter. Yang selanjutnya yang harus kita hitung adalah jarak dari dasar benda terhadap pusat apung. Ini kita ingin cari OB. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa jarak OB tentunya adalah D dibagi 2, graf dibagi 2. Kalau tadi yang pertama OG adalah H dibagi 2, sedangkan OB adalah D dibagi 2, karena ini merupakan bagian dari benda yang berada di permukaan, di bawah permukaan air, sehingga kita bisa juga mengatakan bahwa ini adalah zat cair yang dipindahkannya. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa OB, karena tadi draftnya kita sudah ketahui 2,4, maka kita peroleh 2,4 bagi 2 sama dengan 1,2 meter. Sekarang momen inersia untuk tampang lingkaran yang memotong permukaan dari air tersebut berupa lingkaran, maka kita menggunakan persamaan momen inersia ini, ya, bahwa I0 sama dengan Pi per 64 dikalikan D pangkat 4. Dengan memasukkan diameter silindernya, yakni 3 meter kuadrat, kita bisa mendapatkan inersianya adalah 3,94 meter pangkat 4. Sedangkan volume air yang dipindahkan tentunya adalah luas penampang dikalikan dengan tinggi draftnya. Nah, karena ini adalah luas penampang dan ini draftnya, kita bisa peroleh volume dari air yang dipindahkan adalah 16,96 meter kubik. Setelah kita mengetahui informasi OB, informasi OG, kita sekarang mencoba mencari jarak dari pusat apung terhadap titik metasentrum. Ya, kita ingin tahu titik imajiner M-nya itu ada di mana, katakanlah titik imajinernya, titik metasentrumnya itu ada di mana. Kita menggunakan persamaan yang kita sudah peroleh dari slide sebelumnya, bahwa jarak dari pusat apung ke titik metasentrum sama dengan momen inersia dibagi dengan volume zat cair yang dipindahkannya tadi, volume benda yang berada di bawah permukaan air. Tadi kita sudah peroleh momen inersianya adalah 3,98 meter pangkat 4, volume dari benda yang berada di bawah permukaan air sama dengan volume air yang dipindahkannya adalah 16,96 meter kubik, maka kita peroleh jarak dari B ke M adalah 0,23 meter, sehingga titik metasentrumnya ternyata hanya 0,23 meter di atas gaya apung. Nah, sekarang kita coba menghitung jarak dari pusat berat dengan pusat apung, B ke G. Kita mau tahu B ke G ini yang merupakan jarak dari pusat apung ke pusat berat. Ini adalah jarak dari O ke G. O ke G itu tadi adalah ini, ya. Kalau kalian masih lihat di slide sebelumnya, ini adalah OG, ya. Kemudian ini adalah OB, jarak dari dasar benda ke pusat apungnya. Kita peroleh 0,3 meter. Dengan mengetahui jarak-jarak ini, kita bisa menghitung tinggi metasentrum, di mana tinggi metasentrum ini adalah pengurangan jarak dari B ke M, jarak dari pusat apung ke titik metasentrum yang imajiner tadi, dikurangi dengan jarak dari pusat apung ke pusat berat atau BG. Tadi kita peroleh bahwa BM jaraknya adalah 0,23,
sedangkan BG jaraknya 0,3 meter. Dari perhitungan ini kita mendapatkan bahwa GM-nya justru negatif, artinya titik metasentrum ini, M ini ternyata berada di bawah G, di bawah pusat berat. Ya. Nah, dalam keadaan ini kita bisa mengatakan bahwa tanda negatif menunjukkan titik metasentrum di bawah pusat berat. Benda dinyatakan dalam kondisi tidak stabil. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan kita.